Shalom Bapak Ibu sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Apa kabar hari ini? Bagaimana tidurmu semalam? Haleluya, engkau tidur dengan baik? Atau mungkin engkau sedang bergumul? Atau mungkin ada yang belum tidur? Saudara, hari ini Tuhan berikan bagi kita dan rahmat serta kasih-Nya selalu baru bagi kita. Amin. Karena itu mari kita sambut dengan penuh sukacita. Sebelum kita beraktivitas, kita mau datang kepada Tuhan seperti biasa. Jangan abaikan waktu ini, tapi mari kita luangkan waktu untuk kita membangun hidup di dalam keintiman bersama Tuhan, sehingga hari ini betul-betul kita hidup dalam kualitas yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Amin. Biarlah kita mempersiapkan diri. Kita membaca, kita dengar, kita renungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Segala hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Kami datang di hadapan-Mu dengan penuh sukacita. Kami mau mengucap syukur karena Tuhan baik, sungguh baik, teramat baik dalam hidup kami. Kami muliakan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Hari ini kami akan melakukan berbagai tanggung jawab kami. Karena itu berikan kami kekuatan, berikan kami kemampuan, dan Roh Kudus menolong kami. Sebelumnya kami akan baca, dengar, dan renungkan firman-Mu yang akan memberikan kami semangat, kekuatan untuk melangkah di hari ini. Urapi kami, buka hati pikiran kami, sehingga apa yang kami baca dan kami dengar tidak untuk kami lupakan, tapi itu termaterai dalam hati kami, menjadi rema dalam hidup kami. Urapi juga hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Bapak Ibu, hari ini Jumat 26 Januari 2024. Kita akan membaca di dalam Yohanes pasal 15 pada ayat 18 sampai dengan 27. Dunia membenci Yesus dan murid-muridnya. Ayat 18, jikalau dunia membenci kamu, ingatlah bahwa ia telah lebih dahulu membenci aku daripada kamu. Sekiranya kamu dari dunia, tentulah dunia mengasihi kamu sebagai miliknya. Tetapi karena kamu bukan dari dunia, melainkan aku telah memilih kamu dari dunia, sebab itulah dunia membenci kamu. Ingatlah apa yang telah kukatakan kepadamu, seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya. Jikalau mereka telah menganiaya aku, mereka juga akan menganiaya kamu. Jikalau mereka telah menuruti firman-Ku, mereka juga akan menuruti perkataanmu. Tetapi semuanya itu akan mereka lakukan terhadap kamu karena nama-Ku, sebab mereka tidak mengenal Dia yang telah mengutus aku. Sekiranya aku tidak datang dan tidak berkata-kata kepada mereka, mereka tentu tidak berdosa. Tetapi sekarang mereka tidak mempunyai dalih bagi dosa mereka. Barang siapa membenci aku, ia membenci juga Bapakku. Sekiranya aku tidak melakukan pekerjaan di tengah-tengah mereka seperti yang tidak pernah dilakukan orang lain, mereka tentu tidak berdosa. Tetapi sekarang walaupun mereka telah melihat semuanya itu, namun mereka membenci baik aku maupun Bapakku. Ayat 25, tetapi firman yang ada tertulis dalam kitab Taurat mereka harus digenapi. Mereka membenci aku tanpa alasan. Ayat 26, jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Ayat 27, tetapi kamu juga harus bersaksi karena kamu dari semula bersama-sama dengan aku. Ayat 18 kita beri perhatian hari ini, dikatakan begini, jikalau dunia membenci kamu, ingatlah bahwa ia telah lebih dahulu membenci aku daripada kamu. Bapak Ibu sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus, menjadi pengikut Kristus berarti kita harus siap dengan segala konsekuensinya. Artinya kita harus siap dengan segala kemungkinan terburuk dan rela bila dunia membenci dan menolak kita. Amin.
Ini adalah kenyataan yang tidak bisa dihindari, sebab Alkitab sudah menyatakan bahwa dunia telah lebih dahulu membenci Kristus daripada kita. Oleh karena itu, kita tidak perlu terkejut dan merasa heran bila selama mengiring Tuhan, ya, kita diperhadapkan dengan banyak sekali tantangan, tekanan, aniaya, dibenci, diintimidasi, dikucilkan, dibuli, atau beroleh perlakuan yang tidak adil di segala tempat. Saudara-saudara, di masa-masa akhir seperti sekarang ini, banyak orang dunia yang justru menganggap bahwa menganiaya pengikut Kristus adalah perwujudan dari ibadah dan bakti mereka kepada Tuhan mereka. Dikatakan di dalam Yohanes 16 ayat 2, kamu akan dikucilkan, bahkan akan datang saatnya bahwa setiap orang yang membunuh kamu akan menyangka bahwa ia berbuat bakti bagi Allah. Nah sekarang, haruskah orang percaya menjadi takut, gentar, tawar hati, dan kemudian menyerah untuk mencari aman dengan menyangkal iman dan meninggalkan Kristus? Perhatikan apa yang Tuhan firmankan di dalam Matius pasal 5 ayat 10 sampai dengan ayatnya yang ke-12. Dikatakan begini, berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah, karena upahmu besar di surga, sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Nah, kita akan lihat nasihat Rasul Petrus yang juga menguatkan kita di 1 Petrus pasal 2 ayat 19, sebab adalah kasih karunia jika seorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Di ayat 20 dikatakan bagian B, tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia pada Allah. Jadi saya mau katakan dengar baik, seberat apapun tantangan yang engkau hadapi saat ini, kita harus tetap setia mengiring Kristus sampai akhir hidup kita. Amin. Sebab di 1 Petrus pasal 5 ayatnya yang ke-9 dikatakan, semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama, dan orang yang bertahan sampai kesudahannya, kata Tuhan Yesus, akan selamat. Matius 10 ayat 22. Nah, saya sendiri mengalami hal yang tidak mengenakan. Saya diproses secara hukum, ya, dan dijerat dengan pasal 156A KUHP. Kemudian menjadi tahanan Polres, ya, lalu kemudian dilimpahkan ke kejaksaan. Maka saya berpindah tempat dari sel Polres ke rumah tahanan negara. Nah, pada saat saya masuk ke rumah tahanan negara itu, pada saat itu saya bukan dipukul lagi tapi dianiaya. Bahkan sampai hari ini, ya, tantangan begitu luar biasa, ya, tapi saya tetap kuat, saya tetap bertahan sekali Yesus tetap Yesus. Amin. Sebab itu dikatakan di dalam Ibrani pasalnya yang ke-10 pada ayatnya yang ke-35, ya, janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu karena besar upah yang menanti. Amin. Ada upah bagi setiap kita, dan kita sudah menerima jaminan keselamatan, dan kita sedang berjalan menuju satu destinasi yang pasti, yaitu surga yang kekal. Ada jaminan, dan karena itu jangan takut, jangan khawatir, jangan gelisah. Tuhan tidak pernah membiarkan dan meninggalkan kita berjalan sendiri, bergumul sendiri, menghadapi tantangan kesulitan sendiri. Dia Immanuel beserta dengan kita. Karena itu tetap semangat, dan kiranya kita tidak takut, kita tidak mundur, ya. Sekali lagi, sekali Yesus tetap Yesus. Amin. Selamat beraktivitas, sukses senantiasa menjadi bagian hidupmu. Tuhan Yesus berkati.
Shalom. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Hari ini kami diingatkan supaya kami tetap ada di dalam Engkau. Sekalipun kami berjalan di lembah kekelaman, sekalipun dunia membenci kami, sekalipun orang-orang membuli kami tidak peduli. Karena kami tahu bahwa Kristus beserta dengan kami dan kami sedang berjalan menuju satu destinasi yang pasti, surga yang mulia. Kuatkan kami dan kami tidak akan pernah terpengaruh dengan bulian, ejekan, bahkan juga tawaran-tawaran di sekitar kami. Apapun kata orang tentang Engkau, satu hal yang kami tahu, Engkau juru selamat kami, Engkau Tuhan kami. Terima kasih, berkati seluruh sahabat Galilea. Apapun tugas dan kerja mereka hari ini, Tuhan menolong, Tuhan menyertai, Tuhan memberkati. Ada kasih setia Tuhan yang mereka alami, yang sakit disembuhkan, yang letih lesu berbeban berat diberikan kelegaan, yang bergumul ada jalan keluar, ada jawaban doa, ada kemenangan, ada damai sejahtera hari ini di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Bapa kami yang di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga.